Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat-sifat akar persamaan kuadrat. Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun persamaan kuadrat jika akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut diketahui, yaitu X1 dan X2. Nah, untuk selanjutnya, mari perhatikan penjelasan berikut. Baik anak-anak kami, seperti yang Bapak katakan tadi, materi kita adalah menyusun persamaan kuadrat. Jika akar-akar suatu persamaan kuadrat adalah X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumus berikut. X kurang X1 dikali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, sekali lagi Bapak ulangi. Jika sudah diketahui nanti akar-akar suatu persamaan kuadrat misalkan X1 dan X2, maka untuk menyusun persamaan kuadrat tersebut digunakan rumusnya yang ini, yaitu X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat dengan akar-akar yang lebih kompleks, dapat menggunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat dengan memperhatikan bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya, bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, sekarang ruas kiri dan kanan ini kita bagi dengan A, maka kita dapatilah X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Nah, ini dibagi dengan A. Kenapa? Supaya koefisien dari X kuadrat itu menjadi 1. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang telah kita pelajari. Nah, untuk menentukan nilai B per A dan C per A. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa X1 tambah X2 itu sama dengan negatif B per A. Ini sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat. X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, inilah nanti yang kita gunakan. Ya. Nah, selanjutnya hubungan antara sifat akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum persamaan kuadrat tersebut dapat ditunjukkan dengan skema berikut. Nah, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Nah, tadi bahwa X1 tambah X2 adalah B negatif B per A. Karena ini positif, maka di sini menjadi negatif ya. Sedangkan X1 tambah X2 itu adalah C per A. Makanya di sini dibuat C per A itu X1 tambah X1 kali X2 ya. Sekali lagi Bapak ulangi, dari bentuk umum tadi X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Nah, X1 tambah X2 itu adalah negatif B per A. Sedangkan di sini B per A, maka ini menjadi negatif ya. X1 kali X2 itu adalah C per A. Nah, perhatikanlah hasil penjumlahan yang ini ya, hasil penjumlahan X1 dan X2 berlawanan tandanya dengan B per A, yang ini tadi maksudnya ya, lawanan tanda ya. Nah, selanjutnya kita gunakan hasil X1 dan X2 untuk menyusun persamaan kuadrat dengan mensubstitusi B per A dan C per A ya. Kita gantikanlah nanti ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya di sini mari kita lihat contohnya ya. Baik, semua perhatikan contohnya. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4. Berarti inilah kita katakan sebagai X1. Ini X2 ya. Nah, coba langkah pertama, yaitu atau cara pertama menggunakan rumus tadi. Mana tadi rumusnya? Ini X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. X1 tadi sama dengan 7. Yang ini X2 negatif 4. Kita gantikanlah. X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. X kurang 7 gantikan X1 7. Nah, X kurang X2. Berapa tadi X2? Negatif 4. Berarti ini menjadi tambah ya. Karena negatif kali negatif.
tambah 4 sama dengan 0. Nah, kita kalikanlah. Ini perkalian bentuk aljabar ya. Kalikan X kali X, X kuadrat. Kalikan X dengan 4, 4X. Kalikan negatif 7 dengan X, negatif 7X. Kalikan negatif 7 dengan 4, negatif 28. Ini sudah ada. Ya, nanti perhatikan bentuk ini. Sudah ada. Nah, dari sini kita dapatilah X kuadrat tambah 4X kurang 7X kurang 28 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat. 4X kurang 7X itu negatif 3X. Kurang 28 sama dengan 0. Berarti persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Nah, ini menggunakan rumus tadi ya. Menggunakan rumus. Coba cara kedua. Ini menggunakan sifat akar persamaan kuadrat. Nah, X1 tambah X2. Nah, kembali kita lihat berapa tadi X1 ini ya. 7, X2 negatif 4. Berarti X1 tambah X2 sama dengan 7 tambah negatif 4. Apa tadi X1 tambah X2? Rumusnya tadi X1 tambah X2 adalah negatif B per A. Berarti negatif B per A sama dengan 7 tambah negatif 4 itu adalah 3. Nah, ini negatif B per A. Berarti supaya dia menjadi B per A, berarti ini menjadi negatif ya. Berarti B per A sama dengan negatif 3. Nah, kemudian kita cari X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan 7 kali negatif 4. Nah, karena X1 tadi 7, X2 negatif 4. Berarti apa tadi untuk X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Berarti sama dengan negatif 28. Nah, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 4 adalah, nah kita lihat bentuk umum tadi, X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Kita gantikanlah. X kuadrat B per A. Berapa tadi B per A ini ya? Coba lihat, B per A adalah negatif 3. Kita gantikanlah ke sini. Makanya X kuadrat kurang 3X. Karena B per A negatif 3 yang ini tadi. Kita gantikan X C per A. Nah, tadi berapa C per A ini? C per A tadi negatif 28. Makanya dikurang 28 sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita lihat cara yang kedua ini, bagaimana persamaannya? X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Cara pertama pun tadi ini. X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Maka ada dua cara untuk menyelesaikan, untuk menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Ya, yaitu X1 dan X2. Baik. Nanti silakan kembali diulangi ya. Ulangi baca, ulangi pelajari biar lebih dipahami. Baik, anak-anak kami, sampai di sini pertemuan kita untuk pagi hari ini. Nah, tetap Bapak ingatkan, tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.